Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Management Guidance and Counseling yang dibimbing oleh Ibu Dr. Nurfahanah, SPD, MPD, Cons. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Abdul Rauf dengan NIM 206045 dan yang kedua yaitu Arfa Maisa Fadilah dengan NIM 206003 dan yang ketiga yaitu Dinda Puspita Barus dengan NIM 206013 dan yang keempat yaitu Safira Zahia Putri dengan NIM 206111 dan yang kelima yaitu Lani Zefania N dengan nomor NIM 206079. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi Basic Concepts and Function of Guidance and Counseling Management. So without any further ado, let's jump into the video. Baiklah, untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Pita. Kepada Pita, disilahkan. Sebelumnya terima kasih moderator. Saya Dinda Puspita Barus akan membacakan materi slide yang pertama. Nah, menurut Sugiono menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali atau dari perencanaan sebuah kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, yang dimana pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung tersebut menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kegiatan bimbingan dan konseling. Memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai sebuah tujuan serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Dan yang kedua, menurut Tantawi, yang mana manajemen tersebut adalah segala upaya dengan berbagai cara atau metode, baik dari kepala sekolah, secara optimal dan efektif semua komponen atau sumber daya, tenaga, dana, sarana, atau prasarana. Dan sistem informasi juga meliputi suatu himpunan data bimbingan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya Lani Zefania Nenggolan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi ya, masih mengenai manajemen bimbingan dan konseling, pengertiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen bimbingan dan konseling menurut Ridwan. Jadi menurut Ridwan sendiri, manajemen bimbingan dan konseling dapat berarti kemampuan mendayagunakan semua sumber organisasi dan administrasi bimbingan yang sifatnya terbatas. Nah, dari pendapat-pendapat para ahli yang telah dijelaskan oleh teman-teman yang lain, dapat kita pahami bahwa menurut Sugio, manajemen bimbingan dan konseling dimulai dari perencanaan, pengorganisasian hingga evaluasi demi mencapai suatu tujuan. Nah, sedangkan menurut Tantowi, ia menjelaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling sebagai upaya mendayagunakan sumber daya dan sistem informasi yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk penjelasan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Arfa. Kepada Arfa, disilahkan. Baik, saya Arfa Maisa Fadilah akan menjelaskan materi berikutnya yaitu tentang tujuan manajemen bimbingan dan konseling. Sugiono 2012 menyatakan bahwa jika tujuan manajemen dilakukan secara sistematis, maka akan mencapai hasil yang produktif, berkualitas, efektif, dan efisien. Kegiatan manajemen bimbingan dan konseling dikatakan produktif apabila dapat menghasilkan keluaran baik secara kualitas dan kuantitas. Kualitas dari layanan bimbingan dan konseling dilihat dari tingkat kepuasan dari konseli yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan kuantitas dari layanan bimbingan dan konseling dilihat dari jumlah konseli yang mendapat layanan bimbingan dan konseling. Efektif berarti kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Keefektifan dari layanan bimbingan dan konseling adalah melihat dari ketercapaian layanan bimbingan dan konseling, yaitu konseling mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Sedangkan efisien apabila kesesuaian antara sumber daya dengan keluaran atau penggunaan sumber dana yang minimal dapat dicapai tujuan yang diharapkan.
Layanan bimbingan dan konseling dapat dinyatakan efisien apabila tujuan bimbingan dan konseling, yaitu pengembangan diri konseling, dapat segera dicapai dengan penggunaan sumber daya yang sedikit. Tujuan-tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Arfa. Untuk materi selanjutnya atau materi ketiga, itu akan dijelaskan oleh Abdul Rauf. Kepada Rauf, disilahkan. Ya baik, saya Abdul Rauf akan menjelaskan materi selanjutnya. Dari kedua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling itu adalah yang pertama efisien dan efektif. Artinya, kesesuaian hasil layanan dengan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif, yaitu artinya kepala sekolah perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan mampu berkoordinasi dengan personal sekolah secara baik. 3. Kerjasama. Artinya adalah adanya hubungan kerjasama yang baik antara personal sekolah. Keempat, pengelolaan manajemen, sistematika manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rauf atas penjelasannya. Dan kemudian untuk materi terakhir, itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya Safira Zahia Putri akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai perencanaan. Perencanaan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas manajemen bimbingan dan konseling agar mempunyai mutu yang lebih baik sehingga akan menyokong tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian program layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah upaya melibatkan orang-orang ke dalam organisasi bimbingan di sekolah, serta upaya melakukan pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan sekolah. Pengorganisasian yang baik ditandai oleh adanya dasar dan tujuan organisasi, personal yang matang, pengorganisasian yang berguna untuk menciptakan hubungan administratif yang jelas dan tegas, pemahaman akan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, serta mengetahui peran dan hubungan kerjasama yang harmonis. Kemudian pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling utama dalam kegiatan manajemen. Pelaksanaan menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang lain dalam suatu organisasi. Artinya, pelaksanaan merupakan upaya dalam mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai pengarahan. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai basic concept management dari kelompok 1. Thank you so much for the intentions and have a good day everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.